Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau dunia di sekitar kita ini rumit banget? Semuanya kayaknya saling nyambung, tapi kadang bikin pusing. Gimana kalau ternyata ada cara sederhana untuk memahaminya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah kerangka berpikir yang ampuh banget buat melihat gambaran besarnya. Coba deh, bayangin sejenak sebuah dunia yang ideal. Ekosistemnya seimbang, alamnya masih asri, dan semua kehidupan berjalan dengan harmonis. Indah banget kan? Ini adalah gambaran ketenangan yang mungkin sering kita impikan. Tapi, kenyataannya nggak selalu seindah itu. Keseimbangan tadi bisa hancur dalam sekejap mata. Keindahan bisa terkoyak oleh bencana. Nah, inilah dua sisi dari dunia kita. Di satu sisi menakjubkan, tapi di sisi lain juga sangat rapuh. Ini nih yang akhirnya bikin kita bertanya-tanya. Terus, gimana cara kita memahami dunia yang penuh kontradiksi ini? Gimana caranya kita bisa melihat gambaran besarnya di tengah semua kerumitan ini? Oke, sekarang kita bedah caranya. Sebenarnya ada sebuah model berpikir yang simpel banget, cuma 3 langkah, tapi sangat kuat untuk membantu kita melewati semua ini. Kuncinya itu bukan tentang punya semua jawaban, tapi tentang gimana cara kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan ini dia, alat utamanya, kerangka, lihat, pikirkan, bertanya. 3 langkah sederhana ini yang bakal jadi panduan kita. Mulai dari sekedar pengamatan, lanjut ke pemahaman yang lebih dalam, sampai akhirnya bisa bertindak. Langkah pertama, lihat. Simpel aja, lupakan dulu semua asumsi atau penilaian. Cukup amati apa sih yang benar-benar terjadi di depan mata kita. Kumpulin aja dulu fakta-faktanya apa adanya. Selanjutnya, pikirkan. Nah, di tahap inilah kita mulai menyambungkan titik-titiknya. Berdasarkan apa yang udah kita lihat tadi, kita mulai bertanya, loh, kenapa ini bisa terjadi? Kita mulai analisis polanya, cari sebabnya, dan coba pahami apa dampaknya buat kita. Dan yang terakhir, bertanya. Ini nih, mesin penggeraknya. Pertanyaan-pertanyaan kayak, terus apa yang bisa kita lakukan? Atau kayaknya info apa lagi ya yang kita butuhkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mengubah kita dari penonton pasif jadi pendorong perubahan. Sekarang, ayo kita dalami langkah pikirkan ini lebih jauh. Soalnya kuncinya bukan cuma melihat satu kejadian terpisah, tapi memahami bahwa nggak ada yang terjadi sendirian. Semuanya itu adalah bagian dari sebuah sistem. Untuk bisa berpikir secara sistem, ada beberapa konsep kunci yang bisa kita pakai sebagai kacamata. Konsep seperti koneksi, sebab akibat, dan tanggung jawab ini ngebantu kita melihat gambaran besarnya. Yuk kita lihat 2 contoh utamanya. Pertama, koneksi. Ide dasarnya gampang banget, nggak ada satu hal pun yang terisolasi. Setiap bagian, sekecil apapun itu, pasti punya peran dan saling mempengaruhi bagian lainnya dalam sebuah sistem yang lebih besar. Dan slide ini nunjukin contoh yang paling gampang. Singa dan zebra. Keberadaan yang satu secara langsung mempengaruhi kehidupan yang lain. Ini adalah contoh koneksi yang sangat jelas dalam sebuah ekosistem. Konsep berikutnya, sebab akibat. Nah, ini mode detektif kita diaktifkan. Sesuatu itu nggak terjadi ujuk-ujuk. Selalu ada pemicunya. Dengan melacak hubungan sebab akibat, kita bisa menemukan akar dari sebuah masalah. Coba deh lihat ini. Pohon yang hidup di satu sisi dan tunggul mati di sisi lain. Ini adalah gambaran sebab akibat yang nggak bisa lebih jelas lagi kan? Satu tindakan, yaitu penebangan, menghasilkan akibat yang sangat nyata dan permanen. Jadi, gimana semuanya nyambung? Setelah kita melihat dan berpikir, tahap bertanya inilah yang membawa kita ke tujuan akhirnya, mengubah pemahaman kita menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, ini dia poin krusialnya. Memahami cara kerja dunia itu bukan sekedar latihan akademis. Tujuannya adalah untuk membekali kita supaya bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, baik untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk masa depan kita bersama. Gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Saat kita paham, maka akan timbul rasa peduli. Dan kalau sudah peduli, kita pasti akan tergerak untuk menjaga dan merawat dunia ini. Dan ini membawa kita ke konsep tanggung jawab. Kenapa? Karena pengetahuan itu memberi kita kekuatan. Setiap pilihan dan tindakan kita, sekecil apapun, itu bisa menciptakan efek domino. Nah, disitulah letak kekuatan kita untuk membuat perubahan. Tanggung jawab ini nggak berhenti di lingkungan sekitar kita aja loh. Coba kita perluas skalanya. Karena setiap tindakan kita itu terhubung dalam skala yang jauh lebih besar. Kita semua ini adalah bagian dari satu komunitas global. Inilah inti dari apa yang disebut wawasan internasional. Maksudnya adalah kesadaran bahwa meskipun budaya kita berbeda-beda, kita semua adalah bagian dari komunitas global yang sama. Polusi di satu benua, misalnya, bisa banget mengubah iklim di benua lain.
Jadi, kerangka lihat, pikirkan, bertanya ini bukan cuma untuk masalah lokal. Justru dengan menggunakannya untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita, kita sebenarnya sedang melatih otot kesadaran global kita. Karena hal yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Dan kita akhiri di sini. Ini bukan cuma sekedar penutup, tapi ini adalah sebuah undangan. Kamu sekarang sudah punya alatnya. Pertanyaannya sekarang adalah, fenomena apa di duniamu yang akan kamu amati, pikirkan, dan pertanyakan pertama kali?